Episode 4. Meminta tanggung jawab. Nita menghembuskan nafasnya perlahan sambil menyesap kopi hitam yang selalu menemaninya di sela-sela kegiatan kuliahnya waktu di Los Angeles dulu. Wanita itu memijit pelipisnya yang tiba-tiba merasa sangat pusing. Dulu dia sering merasakan sakit kepala yang selalu datang di saat-saat yang tidak menentu seperti ini. Tetapi sudah lama rasa sakit itu tidak muncul lagi. Dulu Nita bahkan sering mengalami insomnia karena memikirkan hal yang tidak bisa membuatnya tidur. Dia hanya akan bisa tidur atau pusingnya hilang setelah meminum obat dari resep dokter. Tetapi entah kenapa, sekarang sakitnya datang kembali setelah bertemu dengan mantan suaminya, Nathan Gabriel, pria yang dulu pernah mengobrak-abrik hatinya. Nita tidak ingin hatinya rapuh hanya karena bertemu kembali dengan pria itu, pria yang dulu dia cintai sepenuh hati. Ayolah Nit, kenapa kamu selama ini kalau sudah berurusan dengan yang namanya cinta? Ucap Rara duduk di samping sang adik yang terlihat galau. Iya, Rara memang tahu semuanya tentang kisah cinta Nathan dan Nita. Wanita berambut sebahu itu ingat saat dia pertama kali mengunjungi Nita ke Los Angeles. Waktu itu Rara sempat melihat keadaan sang adik yang begitu kacau. Setelah didesak, Nita pun bercerita tentang kisahnya bersama Nathan selama menjalani kehidupan pernikahan, di mana yang Rara tahu pernikahan mereka sangat harmonis, tetapi tiba-tiba memutuskan untuk berpisah. Nita menceritakan tentang perjanjian pernikahan mereka yang akan bercerai setelah setahun karena Nathan akan menikahi kekasihnya. Ya, itulah kenapa Rara benar-benar tidak memberikan informasi tentang keberadaan Nita, meskipun pria itu setiap hari mendatangi butiknya. Aku udah gak cinta lagi sama dia, Ra. Rasa itu sudah lama hilang. Aku hanya menyalahkan takdir. Kenapa aku harus bertemu kembali dengan pria itu? Dan mungkin kami akan sering bertemu karena aku yang ditunjuk sebagai dokternya, kekasih Nathan. Bukankah itu sangat menyebalkan? Gerutu Nita. Rara mengelus bahu Nita. Sabar Nit, bukankah takdir itu aneh dan lucu? Seolah mempermainkan kita. Yang penting kamu gak boleh luluh kembali oleh pesona Nathan. Yang emang kuakui dia benar-benar tampan. Pantas saja kamu bisa langsung menyukainya. Nita memukul kepala Rara dengan buku yang dia bawa tetapi tidak dibaca itu. Udah gak usah bahas mantan lagi, aku mau mandi dulu. Nita berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamar. Sebelum itu Nita menoleh ke arah Rara dan tersenyum. Oh ya Ra, makan dimsum yuk, aku lapar nih, kita cari cemilan di tempat yang aku temuin ya. Emang kamu nemuin tempat apa? Tanya Rara. Restoran dimsum yang ada di pusat dekat rumah sakit. Aku mandi dulu, nanti kamu temenin aku kalau nggak mau makan. Siapa yang nggak mau makan? Rara berdiri dan berjalan ke arah Nita. Aku mau dong kalau gratis. Mandi dulu, aku juga mau siap-siap. Rara mendorong tubuh Nita masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ia berbalik menuju ke kamarnya yang ada di sebelah kamar Nita. Rara mendesah perlahan, mengingat kejadian kemarin siang, saat Nathan menerornya dengan berbagai macam pertanyaan tentang Nita. Jangan harap kamu bisa mendekati Nita lagi, gumam Rara sambil mematikan ponselnya. Nathan sejak tadi merasa gelisah, dia menatap layar ponselnya berkali-kali, tetapi tidak ada satu pesan pun masuk sejak tadi. Nathan menunggu balasan dari Rara, kakak dari mantan istrinya. Sejak kemarin setelah bertemu kembali dengan Nita, Nathan memang meneror Rara dengan berbagai macam pertanyaan, tetapi tidak ada satupun yang dibalas oleh Rara. Nathan menggeram kesal, sepertinya Rara memang benar-benar tidak ingin dia mendekati Nita lagi. Sayang, kamu kenapa? Kok mukanya kelihatan kesal? Tanya Sylvia yang sedang berbaring lemah di tempat tidur. Kemarin setelah menjalani serangkaian perawatan, Sylvia memang diperbolehkan pulang, tetapi harus melakukan kontrol rutin. Dan Nathan menginginkan Nita sebagai dokter pribadi kekasihnya itu. Setelah mengetahui penyakit Sylvia, entah kenapa Nathan menjadi sedikit ragu dengan pergaulan wanita itu. Selama ini Nathan memang selalu percaya padanya, membebaskan Sylvia berteman dengan siapa saja saat di Italia. Tetapi sekarang dia menjadi sedikit tidak percaya dengan Sylvia karena penyakitnya. Sejujurnya, perasaan Nathan pada kekasihnya itu sudah tidak menggebu seperti dulu. Apalagi setelah menikah dengan Nita dan setelah perceraian mereka 5 tahun lalu. Nathan merasa ada yang kurang di dalam hidupnya.
Aku sedang banyak kerjaan, nanti aku akan menyuruh Azam untuk menemanimu. Aku ada urusan mendadak, ucap Nathan yang berubah menjadi dingin semenjak mengetahui penyakit Sylvia. Tapi katanya kamu mau nemenin aku. Aku di sini sudah tidak punya siapa-siapa lagi, sayang. Yang kupunya hanya kamu, sayang. Aku juga sedang sakit parah. Lirih Sylvia berusaha mengeluarkan jurus mautnya. Jurus yang biasanya bisa membuat Nathan luluh hanya dengan mengeluarkan air matanya. Maaf Sylvie, malam ini aku tidak bisa menemanimu. Aku akan kembali lagi besok. Azam sebentar lagi akan segera datang, jawab Nathan mengelus rambut Sylvia. Kemudian ia berjalan keluar dari dalam kamar. Sylvia merasa Nathan semakin berbeda. Setelah beberapa bulan dia berada di Italia dan pulang ke Indonesia beberapa minggu lalu karena sakit. Nathan memang tidak menunjukkan keromantisan lagi. Nathan mendapatkan pesan dari anak buahnya yang mengatakan bahwa Nita sedang berada di sebuah restoran Korea. Kali ini Nathan akan bicara dengan Nita. Dia harus bertanya tentang ungkapannya 5 tahun yang lalu. Nathan harus meminta pertanggungjawaban dari mantan istrinya karena berhasil membuatnya resah dan gelisah selama ini. Bersambung.